Halo, Bapak Insinyur Dasono Nababan Eskom, Mkom IPM. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Dafa Farhani dengan NIM 0526235596. Saya dari jurusan Sistem Informasi dan saat ini saya berada di UPBJJ Bandung. Semoga dimanapun Bapak berada, Bapak senantiasa diberi kesehatan dan kesejahteraan selalu ya. Amin. Tapi sebelumnya Pak, saya mohon maaf banget. Ternyata video praktek saya ini durasinya lebih dari 15 menit. Tapi saya harap semoga Bapak bisa memakluminya. Berikut adalah video penjelasan saya dari tugas 1 praktek mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam soalnya. Itu soal pertama, kita di sini disuruh mendeklarasikan variabel dengan tipe data integer yang nama variabel itu adalah struktur baris. Ini saya menggunakan ADE NetBeans dalam menjalankan program Java-nya dan saya juga sudah buat eh, pemrogramannya dari setiap nomor soal. Untuk soal nomor satu, ya. Tapi sebelum kita masuk ke sini, yang perlu kita ketahui adalah cara dasar untuk membuat variabel di dalam pemrograman Java adalah kita harus mengetikkan nama tipe data yang ingin kita buat. Kemudian setelah kita menuliskan tipe datanya, kita tuliskan nama dari variabel yang ingin kita buat itu. Nah, contoh misal di soal nomor satu, ya, tadi kan kita disuruh buat tipe data integer. Oleh karena itu kita tulis nih tipe datanya dulu, ya, int seperti ini. Kita tidak perlu menulis integer seperti ini, ya, cukup dengan mengetikkan int untuk membuat tipe data integer. Setelah kita tulis nama tipe datanya, kita tulis nama variabelnya, yaitu struktur baris. Karena di soal nomor satu, ya, kita cuma disuruh mendeklarasikan aja, ya, tanpa membuat isi dari variabel struktur baris ini, maka cara seperti ini sudah cukup. Tapi misal kita ingin menjalankan, ya, kita akan coba kasih nilai dari variabel struktur baris ini. Karena tipe datanya adalah integer, maka isi dari struktur baris ini, variabel struktur baris ini harus berupa angka bulat, tidak boleh angka pecahan atau malah string, karena nanti hasilnya akan error. Ya, misal contoh kita di sini isi dengan angka 9. Nah, kemudian ya, untuk mengeprint dari variabel yang telah kita buat, kita bisa menggunakan sistem out-println. Ya, kemudian nama variabelnya yang ingin kita print itu bentuk dasar untuk ngeprint, menampilkan nilai dari variabel yang telah kita buat. Ya, kita akan menggunakan fungsi sistem out-println, kemudian kita panggil nama variabel struktur baris ini. Kalau kita coba jalankan, dia akan menghasilkan nilai 9. Ya, karena kita isikan nilainya 9. Oke, itu untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, ya, sama, kita di sini disuruh mendeklarasikan variabel dengan tipe data string. Kali ini tipe datanya string yang bernama kata baru. Yang nanti di dalam variabel kata baru ini berisi kata deklarasi tipe data string. Nah, kita masuk ke pemrogramannya, Nah, ini soal nomor 2. Seperti biasa, kita tulis tipe datanya dulu, yaitu tipe datanya adalah string, kemudian nama variabelnya yaitu kata baru, dan nilai dari variabel kata baru itu adalah deklarasi tipe data string. Ya, ingat ya teman-teman, ketika kita ingin membuat tipe data string, maka kita harus menggunakan petik 2. Ya, kita harus awali dengan petik 2, tidak boleh dengan petik 1. Kalau petik 1 nanti hasilnya akan error. Oke, kemudian kita akan coba ngeprint, ya, sama, kita menggunakan sistem out-println, kita panggil variabelnya yaitu kata baru. Kalau kita jalankan, hasilnya akan seperti ini, deklarasi tipe data string. Ya, itu untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, ya, di sini kita disuruh untuk membuat array satu dimensi yang nama array-nya itu adalah 4 angka, tipe datanya adalah integer, yang berisi angka sekian, 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 dan sekian.
Oke, kita masuk ke dalam pemrogramannya. Nah, seperti biasa, ingat kita harus menulis tipe datanya dulu. Kita coba lihat di soal nomor 3. Ini berisikan angka 07, 10, 20, dan 23. Yang mana semua angka ini adalah angka bulat. Ya, sehingga kita bisa menggunakan tipe datanya integer. Oleh karena itu kita tulis tipe datanya yaitu tipe integer, kemudian kita tambahkan nih kurung siku. Nah, kurung siku ini menandakan kalau misal kita ingin membuat tipe data array. Nah, kemudian kita buat nama variabelnya yaitu 4 angka. Yang mana variabel 4 angka ini akan berisikan angka 07, 10, 20, dan 23. Nah, kalau misalkan kita ingin print ya, sebenarnya kalau misalkan kita mau ngeprint seperti ini, misal ya, seperti cara biasa, 4 angka, misal di sini, titik koma. Kalau kita jalankan, ya, ini kita besarin dulu, dia akan menghasilkan output seperti ini. Apakah ini error? Oh enggak, ini enggak error. Ini adalah alamat dari indeks array yang telah kita buat. Sehingga kalau misalkan kita ingin menampilkan elemen dari array atau nilai dari array yang kita buat itu, kita tidak bisa menggunakan fungsi seperti ini. Ya, kita harus memanggil masing-masing tiap indeksnya. Jadi array itu tersusun dari beberapa indeks, dimulai dari indeks ke 0. Ya, jadi 07 ini dia berada di indeks ke 0, 10 dia berada di indeks ke 1, 20 dia berada di indeks kedua, dan 23 dia berada di indeks ke 3. Jadi kita panggil masing-masing indeksnya. Ya, 4 angka kurung siku yaitu 0, berarti dia akan memanggil indeks ke 0, kemudian dia akan memanggil indeks ke 1, dan seterusnya. Kalau misalkan kita jalankan, ya, hasilnya akan seperti ini. 10, 20, dan 23. Nah, permasalahannya, oke lah kalau misalkan elemen array yang kita punya itu indeksnya masih sedikit. Ya, di sini hanya ada 4 buah. Kalau misalkan ternyata indeks array yang kita buat itu ada 100, ya kan kita nggak mungkin ya panggil masing-masing indeksnya. Ya, sehingga ada cara yang lebih ringkas, yaitu kita bisa menggunakan libraries arrays. Yaitu kita coba import, caranya yaitu ini import java.util.arrays. Kemudian kita bisa panggil di sini system out println, kita panggil variable array-nya yang telah kita import tadi. Kemudian kita bisa menggunakan salah satu fungsi yang terdapat di dalam library arrays ini, yaitu toString. Kemudian kita tuliskan nama variabel array kita yaitu 4 angka. Sehingga kalau misalkan kita jalankan, ya hasilnya akan seperti ini. Jadi kita tidak perlu capek-capek menulis indeksnya. Oke, lanjut soal nomor keempat. Nah, bedanya yang keempat ini kita disuruh untuk membuat array 2 dimensi. Nah, kita coba masuk ke pemrogramannya. Ini saya jadikan komen dulu aja biar lebih rapi nanti di bagian outputnya. Nah, bedanya array 1 dimensi dan array 2 dimensi, ya. Kalau array 1 dimensi seperti yang terdapat di soal nomor 3, itu dia hanya menggunakan satu kurung siku. Ya, cuma sepasang kurung sikunya. Tapi kalau misalkan kita ingin buat 2 dimensi, nah, kita di sini tinggal menambahkan kurung sikunya lagi, jadi ada 2. Nah, ini menandakan kalau kita akan membuat array 2 dimensi. Ya. Kemudian nama variabel array 2 dimensi itu adalah angka, tipe datanya adalah string. Ya, seperti biasa, tulis nama tipe datanya dulu, yaitu tipe datanya string. Kemudian kurung siku 2, ini menandakan akan membuat array 2 dimensi. Kemudian nama variabel array 2 dimensinya itu, yaitu angka. Ya, kemudian kita tuliskan nilai variabelnya, ya, dengan angka-angka sekian. Ya, ingat ya, kalau tipe datanya string, kita harus menggunakan petik 2. Oke, kalau misalkan kita hapus ini seperti ini, kita buat angkanya seperti ini, itu jatuhnya masuk ke integer, bukan ke dalam string. Oke. Kemudian cara ngeprintnya gimana? Nah, cara ngeprintnya
kita bisa seperti ini juga. Misal nih, show, kemudian kita panggil angka, misal di sini ya. Angka, koma. Kalau kita jalankan, dia hanya akan seperti ini. Nah, ini juga merupakan alamat dari indeks 2 dimensi kita. Sehingga kita tidak bisa menggunakan fungsi seperti ini untuk memanggil setiap elemen yang terdapat di area 2 dimensi kita. Nah, caranya kita bisa menggunakan salah satu fungsi dari library ARIS juga, yaitu deep to string. Nah, bedanya kalau area 1 dimensi itu cukup to string aja. Ya, kalau misalkan ada dua dimensi, kita harus menggunakan deep to string. Misal ya, kita coba menggunakan to string nih, seperti yang di atas. Ya, kalau misalkan kita jalankan, bentar, ini kayaknya kecil. Oke. Terus, mana? Ini kita hapus. Erase. Bentar. Mana? Erase, kita hapus dulu, 2 titik. Terus kita pakai to string misalnya. To string. Nah, ini. Dan sini angka. Oke. Dan misalkan kita jalankan, dia hasilnya sama. Dia menampilkan alamatnya. Nah, sehingga kita harus menggunakan fungsi deep to string. Nah, sini. Deep to string. Yang mana? To string. Terus. Jadi ibaratnya kalau misalkan pakai to string, dia mengambil lapisan pertama. Lapisan pertamanya itu adalah alamat. Nah, kita ingin mengambilnya lebih dalam lagi. Makanya kita pakai deep to string. Artinya ambil lapisan yang dalam lagi. Lapisan dalamnya itu adalah nilai dari variabel 2 dimensi kita, yaitu angka-angka ini. Sehingga kalau misalkan kita jalankan memakai fungsi deep to string, ya, akhirnya akan, sorry, ini salah. Ini angkanya di sini, kita kurangi. Nah, kalau misalkan kita jalankan, ini kurang satu lagi. Nah, kalau misalkan kita jalankan, dia akan menampilkan hasil seperti ini. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan for each, fungsi for each. Ya, hasilnya akan seperti ini. Jadi lebih kelihatan ini adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, ini adalah baris ketiga. Kalau memang seperti itu hasil yang ingin kita tampilkan, ya, berisikan isi baris dan kolom. Atau bisa menggunakan fungsi seperti ini juga sudah bisa. Hasilnya akan seperti ini. Jadi ada 2 cara. Untuk soal nomor 5, ya, sini kita akan membuat variabel linked list. Yang mana nama variabel linked list itu adalah list angka yang isinya adalah angka-angka sekian. Nah, untuk membuat linked list dalam Java, kita tidak bisa menuliskannya begitu saja, karena linked list ini bukan merupakan bagian dari core language Java. Jadi kita harus menggunakan library lain, yaitu kita harus memanggil library linked list ini. Nah, sini kita coba import, ya, library linked list-nya, sehingga kita bisa menuliskan atau membuat variabel dengan tipe datanya linked list. Oke, kita panggil nama library-nya itu linked list, kemudian tipe datanya, ya, itu integer. Terus kemudian sini adalah nama variabel dari linked list itu. Untuk cara menambahkan nilai ke dalam linked list, kita bisa manggil variabel linked list-nya, yaitu list angka, kemudian pakai titik dan tambahkan fungsi add. Kemudian beri nilai yang ingin kita tambahkan ke variabel linked list kita itu. Ya, kalau di soal kita disuruh mengisahkan dengan angka 22 dan seterusnya, ya, seperti ini. Kalau misalkan kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Ya, ini cara menampilkan linked list, cara menampilkan atau fungsi untuk menampilkan variabel yang kita dengan cara for juga, for each. Atau sama,
kita bisa memanggil tiap indeksnya, sama seperti array satu dimensi tadi. Nah, bedanya sini kita menggunakan fungsi get dan kita tuliskan indeks mana yang ingin kita ambil. Jadi linked list juga indeksnya itu mulai dari 0 ya. Jadi bukan dari 1. Jadi dua-dua ini dia berada di indeks ke 0, 19 dia berada di indeks ke 1 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita panggil indeks ke 1, hasilnya dia akan menampilkan angka 19. Seperti itu. Cukup sekian Pak video penjelasan dari saya. Apabila selama penjelasan saya tadi terdapat kata-kata saya yang salah atau mungkin audionya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya juga mohon maaf kepada Bapak karena durasi video saya lebih dari 15 menit. Mohon maaf banget Pak. Saya harap pengertian dari Bapak. Saya juga ucapkan terima kasih banyak terhadap perhatian yang telah Bapak curahkan kepada video penjelasan saya tadi. Terima kasih banyak Pak. Sampai berjumpa lagi di tugas video praktek 2 kita nanti. Ya, dadah Bapak.